besar masyhur. Guru kita Abah Aos, ya, nama beliau dari orang tua Jasad adalah Abdul Gaus. 2 tahun sebelum dilahirkan Jasadiyah Abah Aos, 2 tahun sebelum lahir, Emmih Hajah Siti Muslihat didatangi oleh datuk, oleh eyang leluhur bangsa Abah, Syekh Kahfi, datang ke Emmih Hajah Siti Muslihat menyampaikan kabar bahwa Neng engke bakal gaduh murang kalih pamegat, akan punya anak laki-laki, beri dia nama Abdul Gaus. Syukur lamun dipasantrenkeun, gitu bahasana. Syukur lamun dipasantrenkeun, henteu oge eta mah bakal ngawaris ilmu laduni, bakal jadi pewaris ilmu laduni. Ngerti orang Jakarta saya ngomong? Saking Jawa Tengah ngertos, boten? Ngertos, ge. Jadi saya nggak usah diterjemahkan ya. Ada tech training ya, training. Ya. Jadi kata Mama Kahfi, Syekh Kahfi. Jadi nanti Bapak Ibu cari silsilah Abah ke atas, pasti ada nama Syekh Kahfi. Ya. Itu yang memberikan kabar kepada ibu kandung Jasad Abah Aos, Emmih Hajah Siti Muslihat, bahwa akan dikaruniai putra laki-laki, tapi pesan Syekh Kahfi beri nama ia Abdul Gaus. Syukur kalau ia dipesantrenkan, tidak juga ia akan menjadi pewaris ilmu laduni. Singkat cerita berjalan sejarah, termasuk kedatangan Abah Aos ke pondok pesantren Suryalaya. Kedatangan Abah Aos ke pondok pesantren Suryalaya sudah ada berita sejak zaman Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad. Abah Aos menginjakan kaki ke pondok pesantren Suryalaya tahun 1968. Tapi sebelum tahun itu Abah Sepuh sudah ngomong, bahkan bukan ngomong, berteriak, yang disaksikan oleh Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin ketika itu. Abah Anom yang menjadi saksinya. Abah Sepuh berteriak kepada Lurah Pabuaran. Mana Pabuaran tahu? Tuh di bawah Pabuaran, yang mau belok ke Gede Bagusan Pabuaran itu. Ke Lurah Panjalu, ke Lurah Pabuaran, Panjalu. Di bawah. Teriakan Abah Sepuh, Lurah, engke mah lalaki na ti Panjalu turun ka dieu teh euy. Ngerti? Ngerti. Nanti itu laki-lakinya yang akan turun dari Panjalu ke sini. Maksudnya kemana? Ke Surya, ke Godebag. Tahun 68 pangersa Abah setelah beres mesantren di Panjalu berapa, di Gegempalan berapa tahun? Di Gegempalan 11 tahun mesantren. Yang alhamdulillah saya Abah Jagat dan rekan-rekan Abah Jingkus sebagai Haji Juli yang ngabobotohan gitu. Napak tilas 11 tahun di pesantren Gegempalan, taklim ilmu. Beres di Gegempalan langsung ke pesantren Cintawana. Hampir berapa tahun? 3 tahun lebih. Ya. Beres 11 tahun, anggap 3 tahun, 14 tahun, masih dalam keadaan minggu madu. Tahu minggu madu? Panganten baru. Panganten baru apa? Tidak, Abah bilang, Abah teu bebeja ka ama, ka apa, kami henteu bebeja. Turun sendiri saja. Turun. Abah Anum sudah datang. Sudah menunggu. Begitu masuk, kalau Abah Anum kan pertanyaan itu bukan tidak tahu, tapi hanya untuk menutupi basyariah
untuk menutupi kewaliannya, seolah-olah manusia biasa yang tidak tahu. Sudah tahu sebenarnya. Pertanyaan itu, tanya, di mana? Di Panjalu. Saurna di Muhammadiyah orang teh. Katanya kita dari Muhammadiyah. Sumuhun apa? Ari Muhammadiyah naon tarekatna? Aya tarekat teh kitu. Atuh teu boga tarekat mah naon diamalkeunana. Kalau tidak punya tarekat, apa yang mau diamalkan? Kata Abah, itu Abah Anom nggak tahu ngambil dari mana. Ujug-ujug ngambil buku kitab. Yo, baca di luhur. Abah Aos disuruh ke lantai 2. Abah Anom berteriak kepada ajengan Umar Dahrawi. Ketika itu, Umar, dia oi. Mohon Abah. Aya kiai gede oi, tapi budak keneh. Keur maca kitab di luhur. Kata Abah Anom, bawa ieu euy ceuk Abah sepuh lalakina di Panjalu teh. Kata Abah Anom, pirosah itu teh bukan prediksi, beda. Prediksi mah cocok logi itu mah. Kalau pirosah pasti. Dalilnya jelas. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillahi ta'ala. Takutlah akan pirosahnya orang iman. Karena pandangan pirosahnya orang iman itu dengan cahaya Allah. Maka tadi dengan cahaya. Kalau pandangan dengan cahaya mustahil salah. Jadi sudah diprediksi. Itu kata Abah Anom kepada ajengan Umar Dahrawi. Kemudian berjalan. Abah Anom lagi duduk sambil nonton TV film Babah Ngamuk. Tahu film Babah Ngamuk? Film kungfu. Kesenangan Abah Anom itu nonton film Bruce Lee. Film Babah Ngamuk. Nonton. Duduk. Abah duduk biasa seperti ngagelendut kata Basunda mah, ngagelendut ngobrol berdua. Tidak siapa-siapa. Kata Abah Anom, urang mah moal aya lawan euy. Urang mah moal aya lawan. Kita mah tidak akan ada lawan. Sakitu. Naon? Ketemu. Ternyata semua ilmu ada lawannya. Kecuali ilmu laduni. Kata Mama Kafi, Abah Aos itu syukur lamun di pasantren tidak juga ia akan menjadi pewaris ilmu ladun. Pewaris, Pak. Abah Aos masih ada itu, tidak ada lawan. Pewaris. Pewaris ilmu, sumber ilmu laduni la ilaha. Makanya Bapak Ibu sekalian, ini sejarah. Bagi yang baru, pasti ini ilmu baru. Kata Pangesaba kepada saya ketika itu. Sedang berdua. Abah Anom manggil. Tapi pakai kode manggilnya. Os. Nunjuk ke pintu kamar. Nunjuk ke pintu kamar Abah Anom. Os. Masuk. Dan itu bukan sekali, Kiai. Kata Abah, 84 kali Abah dipanggil oleh Abah Anom dengan kode os. 84 kali. Catat. Makanya kata Pak Sabah, jangankan para wakil talqin, yayasan, Umi Abah Anom sendiri tidak tahu urusan ini. Tidak ada siapa-siapa, hanya Abah dengan Abah Anom. Abah Anom manggil ke Abah, tidak teriak, bahasanya lirih. Os. Masuk kamar. Mulut ini comel, Pak. Mulut ini nih, mulut ini. Jangan diterima ibadah saya kalau saya tidak nanya. Ini mulutnya nih. Saya nanya ke Abah. Abah, ngapain? Aya naon seur-seur ting 84 kali. Langsung saya yang nanya saya. Abah ngagerem.
persis seperti geremna Abah Anom. Narima urusan rohani, catat itu. Nerima urusan rohani. Saya mikir, Abah Aos kan sudah jadi wakil talqin, tapi kenapa mesti masih menerima urusan rohani? Mikir orang ini, mikir ke sini ya, mikir ke sini, mikir. Oh, kalau begitu tidak salah. Ini beliau pewaris ilmu laduni, pemilik legalitas la ilaha, mursyid maksudnya. Berarti ini setelah Abah Anom pasti ini. Itu. Saya sedang menjawab semua. Ada muktamar para ruguh ya. Sudah saya jawab mumpung di live ini. Makanya saya adalah orang yang pernah ngobrol sama Abah. Lamun terpercaya, ya kalau tidak percaya, saya adalah salah satu orang yang ajak ngobrol oleh Abah Anom. Orang ini si borokokok ini, kata Abah Anom kepada saya, upami hoyong uninga potret Abah, tuturkeun we aosnya sakitu, tidak lebih tidak kurang. Kalau ingin tahu potret Abah, tuturkeun aos baiknya salapan tadi itu. Pami hoyong uninga potret Abah, tuturkeun aosnya salapan dah. Salah ngitung 9. Itu bahasanya. Maka saya tidak ada kerag gimana. Sudah, karena saya ikut petunjuk Abah Anom. Saksi hidup saya. Abah Anom, kata orang ketika itu, Abah Anom sudah tidak bisa apa-apa karena memang sudah tawajuh. Saya datang ke Pondok Pesantren Suryalaya awal 2005. Sudah tawajuh Abah Anom. Sudah tawajuh. Kata orang sudah tidak bisa apa-apa. Katamu orang-orang itu. Tapi dengan izin pintu masuk saya ke Abah Anom. Jadi saya masuk Abah Anom lewat pintu. Lain cilencang kabawa palit lain. Bukan orang ada Masya Allah datang. Tidak, saya tidak. Saya mencari memang. Dan saya sudah punya mursyid sebelumnya. Dan oleh mursyid saya yang pertama disuruh pindah ke Abah Anom. Tapi saya bingung siapa pintunya. Karena kata orang kabarnya Abah Anom sudah tidak bisa komunikasi. Katanya. Alhamdulillah. Karena saya ketika itu diam di Bandung, Abah Aos suka keliling hari Minggu pertama pagi-pagi di Dago. Di mertua, di rumah mertua Pak Haji Alip di sana. Saya datang ke sini. Oh, ini pintunya Abah Anom. Kata Abah Aos ketika itu, saya belum kenal, baru ketemu. Cuman Abah sudah mencerong, tahu mencerong? Tahu mencerong? Tajam dipencerong. Kata yang bawa saya, Abah ini orang Ikhwan baru mau konsul ke Abah. Lain Ikhwan baru iya mah, Ikhwan heubul. Ikhwan lama iya mah, ngan karek panggih jeung bapak ya. Saya tambah bingung Pak, jujur ketika itu. Orang saya baru ketemu dengan Abah disebut Ikhwan lama cenah. Ikhwan lama, saya bingung. Ada apa? Saya bercerita, kata Abah singkat cerita, urang mah geus diantosan ka Abah Anom jung ka ditu enak keneh. Singkat cerita berangkat. Nah itu tadi bocoran-bocoran itu. Katanya Abah Anom sudah tidak bisa apa-apa. Saya ke situ sudah duduk tegak pakai sorban putih. Kasep Abah Anom teh. Dan tidak ada siapa-siapa. Hanya almarhum Agus Siregar yang pegang kursi. Sananya bingung gak ada orang ini. Ada Pak Agus. Pak, punten. Saya disuruh ke Abah Anom oleh pangarsa Bapak. Jangan gaos. Sudah tahu semuanya. Jangan gaos. Mohon. Terus diantosan tadi.
Tas diantosan tadi, jum nyalira weh. Masuk sendiri di madrasah. Saya berdua dengan Abah Anom. Dua dengan Abah Anom berdua. Di situ ada bocoran-bocoran tentang sekarang ini. Alhamdulillah. Jadi jangan ragu ya. Walaupun sekarang di media begitu kencang menerpa seperti badai, karena memang sekarang sudah merajalela dan membabi buta Dajjal. Sudah Dajjal, Pak. Jadi bukan hanya urusan negara, di torikot sendiri banyak dajalnya. Pembohong Dajjal itu. Padahal tahu siapa penerus Abah Anom itu. Ya Abah Aus, tapi tidak mau buka mulut. Kenapa? Satu, dia yang mau, tapi tidak ada yang milih. Dia yang mau, tidak ada yang milih. Itu tahun 70 sudah ngomong Abah Anom. Lamun engke aya nu ngomong eueuh tah eta teh manehanana nu hayang tapi eueuh nu milih, kata Abah Anom kepada Abah Aus. Begitu ya. Termasuk sekarang Cisiri, wah Masya Allah luar. Ini sudah diungkapkan oleh Abah Anom tahun 80. Cisiri bakal jadi ciri. Cenah? Cisiri bakal jadi ciri. Ciri apa? Ciri mendunianya Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Surya. Jangan bawa Suryalaya. Itu ngerti jelema teh. Atau kufur nikmat kalau kita membuang Suryalaya mah. Orang kita mengambil jalur tarekat ini dari Pondok Pesantren Surya, mestinya bersyukur namanya diangkat. Pangersa Abah tidak ada setitik, jangankan setitik pun untuk mengambil manfaat, memanfaatkan dengan nama Surya, tidak ada. Justru Abah ingin syukur nikmat, mengangkat gurunya, mengangkat nama Suryalaya. Tetap kalaupun Abah mau sebenarnya seorang mursyid syah untuk mengganti nama tarekat, kalau mau sah, benar. Dan semua murid Abah Anom ketika itu sepakat, anu paling Abah Anom mah ajengan gaus. Sepakat semuanya. Tapi ketika Abah Anom berpulang, orang yang ngomong itu sudah beda lagi bahasanya. Itulah Dajjal. Sudah, saya dengar beberapa orang dari kiai, dari keluarga, semua ngomong nupang nyeplesna Abah Anom mah ajengan gaos. Taya deui murid Abah Anom eta nyeples, tak tahu nyeples. Mirip persis segalana geus. Pang Abah Anomna weh. Abah Anom sudah tidak ada, uing datang kadinya. Lah urang mah istiqomah ka Abah Anom we. Nah, jadi beda euy. Isri tah, isri tah sarua tah itu. Jadi ikhwan akhwat yang hadir ke Sinarasa mesti tahu sejarah. Anda jangan terganggu dengan beredarnya kabar-kabar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau pengen nanya ke orang siapa bersama Anom, nih orangnya yang diajak ngobrol langsung oleh Abah Anom. Jangan nanya siapa-siapa. Dan saya nanya tentang 84 kali dibawa ke kamar oleh Abah Anom. Abah, ada apa? Aya naon? Narima urusan rohani, menerima urusan rohani. Karena Abah Anom pernah ngomong begini, tahun 90-an. Tahun 97, ketika Abah Anom sudah tidak lagi masuk kamar beliau,
tahun 97. Sudah duduk di kursi, duduk di depan kamar. Abah Anom manggil, "Os, Dek." Buka cincin merah Abah Anom. Anggap cincin merah ya. Kata Abah Anom, "Genggam. Genggam ruh Bani Adam jeung Banati Hawa seperti digenggam ieu cincin." Tadi dimasukkan ke jari Abah Aos, begitu jari cincinnya masuk ke jari, kata Abah Aos, "Purica!" Seperti kembang api gelap. Begitu cincin masuk, seperti ada bunga api, purica, gelap. Tapi sadar, apa itu? Kata Abah, apa itu? Tapi tidak banyak bertanya. Diperintah, genggam ruh Bani Adam jeung Banati Hawa seperti digenggamna ieu cincin. Kadieu. Begitu plus puricak. Artinya di situ Abah Anom sudah mempercayakan, silahkan teruskan tugas Abah. Mau apa? Ini sejarah. Ya. Kita mesti tahu sejarah. Jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Insya Allah saya bertanggung jawab dunia akhirat. Ya, bertanggung jawab dunia akhirat. Apa yang saya omongkan ini sekarang, saya bertanggung jawab dunia akhirat. Ya, jangan ragu lagi, apalagi sampai mengatakan berhenti. Orang mereka urun nutukeun Abah, murtad, nauzubillah. Sekarang waduh, bahkan satu lagi sebagai penutup, di dalam pandangan batin seorang Kuncen Makam Bonang itu, satu yang punya adalah Keraton Kacirebonan, dua Sunan Derajat, yang ketiga Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad yang membikin simbol ikan tiga. Tapi ketika zaman Abah Sepuh, ikan tiga tidak diangkat, tidak dimunculkan. Nah, pandangan Kuncen Makam Sunan Derajat mengatakan, jika simbol ikan tiga ini muncul kembali, maka berarti telah muncul Sultan Aulia di masa yang akan menggemparkan dunia. Yang akan menggemparkan. Yakini itu. Jangan ragu, apalagi sampai mundur. Mesti kuat. Karena ujian pasti ada. Hinaan, ya, intimidasi, apapun itu namanya. Mesti kuat. Kita ikut Abah Aos sampai habis umur. Siap? Ya. Ikut apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau perintahkan. Kita ikut saja. Insya Allah.